verzamelen. En dan is Sukarno dat voorgelezen. Dat werd met applaus ontvangen natuurlijk. En toen hoorden we daar, hij was in zijn slaapkamer, toen kwam naar beneden en feliciteerde ons allemaal. En dat was de officiële onafhankelijkheidsverklaring? Ja. En toen ook vastgesteld die avond, dat de volgende dag om die tijd 10 uur, dat voor te dragen in de Pagangse 56 waar Sukarno woonde. En daar wordt het nogmaals voorgedragen. Daar is die beroemde foto van. Ja. Dan staat hij achter de microfoon Ja. met zijn witte pak. Ja. En nu staat er een paar stappen achter. Ja. Wat dacht u toen op dat moment? Ja, gewoon. Het is toch gebeurd. Tevreden? Tevreden. Tokoh yang ada pada video sebelumnya adalah seorang negarawan besar Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bung Hatta, adalah bapak proklamasi yang berperan penting memerdekakan Indonesia dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bersama rekannya Bapak Soekarno. Pria yang memiliki nama kecil Muhammad Attar ini adalah putra dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau lahir dari keluarga ulama dan pedagang. Ayahnya merupakan keturunan ulama tarekat, sedangkan ibunya dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Keluarga Bung Hatta sangat mengedepankan pendidikan anak-anaknya. Beliau menempuh pendidikan pertama kali pada Sekolah Rakyat Melayu Fort de Kock. Kemudian melanjutkan ke The European Art School atau ELS di Padang. Kemudian Bung Hatta melanjutkan sekolah ke Mulo di Padang atas permintaan ibunya, walaupun beliau lulus ujian masuk ke HBS di Batavia. Pada tahun 1921, beliau melanjutkan studi ilmu bisnis di Nederland Handelshogeschool School. Selain mempelajari ilmu ekonomi, beliau juga aktif bergabung dalam sejumlah organisasi. Sejak masih muda, intelektual dan ketertarikannya dalam berpolitik sudah terlihat. Hal tersebut terlihat dari keaktifan beliau dalam berbagai organisasi. Beliau juga banyak membaca surat kabar yang meliput politik dan perdebatan di dalam Volksraad. Jong Sumatranenbond merupakan organisasi pertama yang diikuti oleh Bung Hatta. Beliau mendapat posisi sebagai bendahara saat usianya 15 tahun. Karena menjadi anggota organisasi, Hatta terbiasa menghadiri pertemuan-pertemuan politik. Sejak tinggal di Belanda tahun 1921, Bung Hatta tergabung dalam organisasi pergerakan nasional yang ada di Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia sejak awal tahun 1926 hingga 1930. Sosok Muhammad Hatta yang jujur, sederhana, dan teguh membuatnya begitu dicintai oleh rakyatnya. Berikut ini kisah yang dikutip dari Orange Juice for Integrity. Mahar Marjono menjadi saksi hal tersebut ketika mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri pada 1970-an. Waktu singgah di Bangkok, dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Bung Hatta bertanya kepada sekretarisnya, Pak Wangsa,
jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat. Ternyata sebagian uang masih utuh karena ongkos pengobatan tak sebesar dari dugaan. Segera Hatta memerintahkan mengembalikan uang sisa itu kepada pemerintah via Kedubes RI di Bangkok, ungkap Mahar. Hal serupa juga dilakukan Bung Hatta sesaat setelah lengser dari posisinya sebagai wakil presiden. Kala itu, Sekretaris Kabinet Maria Ulfa menyodorkan uang 6 juta rupiah yang merupakan sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat wakil presiden. Namun, dana itu ditolaknya. Bung Hatta mengembalikan uang itu kepada negara. Bung Hatta melakukan itu karena tak ingin meracuni diri sendiri dan mengotori jiwanya dengan rezeki yang bukan haknya. Dia selalu teringat pepatah Jerman, yang artinya sikap manusia sepadan dengan caranya mendapat makan. Dari kisah Muhammad Hatta, kita bisa menerapkan beberapa nilai-nilai bela negara, yaitu 1. Cinta pada tanah air. Muhammad Hatta selalu memperjuangkan rakyat dan bangsanya. Walaupun beliau sekolah setinggi-tingginya di luar negeri, ia pulang ke negeri yang dicintainya dan mengabdikan diri di Indonesia. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Muhammad Hatta sangat paham akan fasilitas yang diberikan kepada dirinya dalam rangka menunjang kinerjanya sebagai salah satu pejabat negara. Maka, jika dari dana ataupun fasilitas yang melebihi seharusnya, beliau mengembalikannya kepada negara, karena itu bukan lagi haknya. Tak sedikit pun Bung Hatta memuja kesenangan yang berlebihan. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Muhammad Hatta adalah pahlawan yang setia kepada Pancasila. Beliau memperjuangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Tidak peduli seberapa perjalanan berat yang harus beliau lalui, beliau tetap memegang teguh pendirian untuk berkontribusi dan memperjuangkan Indonesia menjadi negara yang merdeka. 4. Rela berkorban. Sikap ini ditunjukkan oleh Muhammad Hatta saat beliau tetap berjuang untuk Indonesia meskipun dihadapkan dengan risiko miskin, dipenjara, maupun diasingkan. Rencana implementasi bela negara yang akan saya lakukan ke depannya adalah yang pertama, cinta tanah air. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Misalnya, dengan menonton film Indonesia dan membeli novel asli ciptaan penulis yang berasal dari Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Hal tersebut akan saya lakukan dengan taat pada aturan-aturan yang berlaku. Sebagai ASN, saya akan mematuhi semua peraturan yang berlaku, baik itu di instansi dan unit kerja, maupun semua peraturan yang berlaku di NKRI. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dengan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Artinya, saya akan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan siapapun rekan kerjanya, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Keempat, rela berkorban. Rela berkorban akan diwujudkan dengan memberikan pelayanan publik secara profesional. Memberikan pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Akan saya implementasikan dengan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program-program pemerintah.